Halo semuanya, selamat datang di podcast Triple B. Bincang bareng Bistro. Hai, gua Pauline dan Mahmud. kita sebagai host akan membahas hal yang menarik nih dan mungkin jarang dibicarakan oleh orang-orang tapi dialami banyak orang. Oke, jadi rencananya kita mau membahas topik culture shock yang dialami sama anak homeschooling ketika mereka baru masuk perguruan tinggi, Pauline. Betul. Kita juga pengen tahu gitu apakah ada kendala dari komunikasi dan cara mereka interaksi dengan lingkungan baru. Yes, betul banget karena situasi belajar di rumah homeschooling dan di lingkungan kampus itu sangat jauh berbeda. Ada aturan yang berbeda, ritme komunikasi yang berbeda, hingga dinamika sosial yang juga berubah drastis. Nah, yang lebih penting lagi, kita pengen tahu juga seperti apa karakter yang terbentuk dengan culture shock yang mereka alami itu, Pauline. Betul. Nah, makanya kita mau ngobrol topik ini nih, menarik juga. Kita udah undang satu narasumber kita. Kebetulan ini teman sekelas kita dan dia pernah merasakan Homeschooling ya? pendidikan homeschooling dari jenjang TK sampai SMA. Selain Atala, ada juga Katata yang merupakan komunitas homeschooling Oase yang menempuh pendidikan sejak TK hingga SMA. Menarik nggak sih, Pau? Menarik banget. Ya, biar nggak kelamaan, langsung aja kita sapa. Kita persilahkan Atala untuk memasuki studio. Yes. Halo, halo. Halo, halo. Aduh. Iya, Hai, Halo, halo. Selamat datang ya. Thank you udah mau diundang. it's my pleasure. Yes. Gua ini emang proyek gua juga ya. Iya sih. Tapi kelihatan aman, kesehatan Sehat, aman. aman ya. Aman. Oke, jadi kita bisa nih mulai. Yes. Yang pertama ya, Pak. Yes, langsung aja. Boleh ceritain pengalaman culture shock lu ada nggak? Kayak pengalaman culture shock lu ketika baru masuk ke NJ gitu. Ada, Kan lu kan backgroundnya kan sebelumnya kan homeschooling. Apakah ada yang mengejutkan, terus ada beda nggak kayak komunikasi? pertama budaya soal akrab, SD. SKSD ya, budaya soal akrab di PNJ itu baru banget. Itu nggak kayak supply homeschooling, nggak ada SKSD ya. Tapi bedanya ini saya di mana-mana. Soalnya kan Lebih lah ya. lebih kalau nggak soal akrab nggak dapet teman kan. Yes, benar banget. Lagi ini kan pas di Osprok aku milih untuk memisahkan diri untuk makan makanan siang, sekalian recharge. Soalnya aku lebih ke introvert ya, sekalian recharge social battery. Ini tiba-tiba ramai banget ya di BNJ, temen banyak orang dari tempat yang sunyi bisa recharge. Nah, itu jadi permasalahan, aku nggak mau makan sama teman-temannya gitu. Iya, kata-kata itu ya. Itu beda lagi, soalnya itu jadi culture shock juga. Soalnya kalau makan sendiri untuk di homeschooling bisa biasa, paling lebih individualis gitu. Bagaimana ada dorongan untuk lebih sosial gitu. Yes. Itu homeschooling itu maksudnya intro kan? Intro. Iya, Intro. Osprok orang nggak tahu itu apa ya. Iya. Intro ya. Jadi intro itu untuk maba-maba jurusan Prodi kami ya? kita. Prodi Iya, Bistro. Abang, Intro. Introduction Bistro. Yes. Nah, jadi Atala tuh memilih untuk menyendiri waktu makan siang dibanding bonding sama teman-temannya karena recharge social battery-nya karena beliau ini introvert ya. Jadi ditegur, resist tuh di situ, resist space, ditegur ya kan? iya. Anak-anak paginya pada tarik ya, iya kan. Tapi setelah hari itu kan intro 3 hari ya? Iya, Apa enggak? Satu. 1 hari ya? Ya, satu. Tapi setelah itu udah mulai menyesuaikan diri gitu. udah. Oh mungkin Katin nyuruh Atala untuk berbaur karena itu kan intro ya, tempatnya bonding gitu, tempatnya di mana kita bisa lebih dekat sama teman-teman seangkatan, mungkin gitu kali. Kayaknya Atala ini juga dia mulai lebih membaur dan membuka dirinya itu pas FG ya sih? Iya, Yang di Bogor. Oke. FG. Yang di Bogor. Oh, gue inget banget dulu si Atala tuh waktu kita lagi apa tuh KKJ Mas Party ya, Karena dia tuh joget gitu, gue dapet di aja. lupa itu. Oh, Itu lebih adik sendiri. Sumpah. ada stiker lucu banget. Benar-benar. Satu lagi budaya belajar di homeschooling itu kan individualis banget. Sama ada ada kebiasaan untuk personalize cara belajarnya. Kalau belajar biasanya sendiri. Belajarnya pakai langsung ke les, langsung ke guru datang atau pakai website kayak Khan gitu. Nah, mas kuliah itu perbedaannya kayak tiba-tiba banyak temen terus ada dorongan untuk kerja tim. Apapun itu matkulnya ada timnya, ada grupnya. Jadi tiba-tiba cara belajar gua jadi Beda. berkelompok gitu, berbeda daripada berindividualis gitu. Jadi dari cara belajar pun beliau ini Beda. merasa kayak perbedaan gitu ya. Signifikan bedanya karena dulu di homeschooling individualis tapi pas di kampus Ya, group banyak. skills-nya Banyak kelompok. ya group skills. PJBL gitu kan kelompok. Iya dari semester 1 ya 5 mbak. Kalau aku sendiri yang berhubungan sama culture shock ya,
Sebenarnya aku nggak ada kayak culture shock yang gimana gitu. Mungkin dibanding budaya, shocknya tuh karena rame banget dan orangnya tuh beragam gitu. Jadi kalau di homeschooling ada teman-temannya, cuman jumlahnya mungkin masih bisa dihitung jari gitu. Namun kalau pas kuliah dan mungkin utamanya paling kerasa pas ospek kemarin itu langsung bersama ribuan orang dan rasanya tuh kayak wow, ternyata aku seangkatan dan akan belajar bareng orang sebanyak ini gitu. Mungkin paling kerasa pas ospek kemarin gitu. Ya lebih banyak dibanding di homeschooling ya. Ya lanjut nih ke pertanyaan kedua. Tapi lu pernah nggak sih ngerasain kesulitan komunikasi sama teman-teman kampus, dan apakah komunikasi tersebut jadi tantangan baru untuk lu yang anak homeschooling pindah ke lingkungan kampus? Tantangan komunikasi yang pertama yang paling menonjol itu sebelum masuk kuliah, gua kebiasaan bahasa Indonesianya itu bahasa Indonesia yang formal. Kaku gitu ya? Iya, sebenarnya bareng teman-teman homeschooling itu kebiasaannya bahasa Inggris. Oke. Tadinya masuk kuliah perlu belajar slang, perlu belajar bahasa gaul. Iya, sekarang gua pakai gua sama lu. Iya, Bisa ya? slang. Ya gue ingat dulu waktu maba Atalah itu ngomong bahasa Indonesia masih kaku. Iya, masih belum terbiasa Iya. antara. Yang bikin culture shock juga karena kan dia biasanya bahasa Inggris dan dia melihat teman-temannya pakai bahasa Indonesia dan dia krisis kan gitu kan. Jadi Dia mencoba betul, ada dorongan belajar bahasa Indonesia yang slang ya, menyesuaikan diri dan kira acceptance, dan sekarang ya lumayan lah ya, udah gue lu. Iya, udah lancar. Ya, waktu itu gua itu sebenarnya udah siap. Ini anak-anak kampus pasti pada banyaknya pakai bahasa Indonesia, masa pakai bahasa Inggris kan. Itu keunikan lingkungan homeschooling gua waktu itu. Udah siap-siap coba pakai dulu gua masuk kuliah. Jadinya ya semoga itu jadi membantu bikin transisinya lebih enak lah. Jadi sebelum Menyesuaikan dengan baru gitu ya. Iya. Jadi sebelum masuk kuliah lu udah persiapan apa aja nih nanti yang harus lu siapin pas mau masuk ke dunia kampus gitu. Ya, especially buat teman gitu. Iya, komunikasi, narik-narik. Kalau aku pribadi, salah satu kendala komunikasi itu karena ya walaupun ngomong ke aku sendiri kan pakai bahasa Indonesia, cuman teman-temanku banyak itu Jawa ngomongnya antara mereka sendiri. Jadi kadang-kadang kalau misal mereka lagi ngobrol antara mereka, terus habis itu ketawa-ketawa gitu, tapi mereka pakai bahasa Jawa. Nah kalau gitu kan aku nimbrungnya agak susah ya, kayak ini mereka candaannya tentang apa, terus nyambung nggak nanti apa yang aku sampaikan, nanti takutnya begitu. Sama palingan salah satu poin di mana orang-orang cepet bonding atau kayak pertanyaan-pertanyaan awal ketika kenalan itu kan sekolah ya, kayak dulu SMA di mana, kamu asal dari mana gitu, kenal dia nggak, atau SMP-nya bareng sama A ya atau bareng sama B ya gitu. Itu kurang bisa didapatkan kalau anak-anak homeschooling gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman habis kenalan sama aku tuh agak bingung gitu, kayak nanya apa lagi ya, kenalan apa lagi ya, rasanya begitu. Jadi ini tantangan komunikasinya karena beda bahasa ya di daerah. Bahasa Jawa. Iya. Ada yang sudah lebih kelompok itu sekarang udah lebih terbuka sama orang lain, bisa lebih membalance kebutuhan individu sama kebutuhan kelompok gitu. Terus karena udah lebih terbuka, udah lebih percaya diri. Jadi orang-orang udah tahu gue kayak gimana, anehnya gimana, tapi masih terima aja. Itu jadi membangun kepercayaan diri. Jadi karakter baru tuh kayak dia mulai pede untuk membuka diri gitu ya. Jadi pertemanannya juga lebih enak gitu ya. Jadi nggak canggung gitu. Betul, dan lingkungan sekitar juga mempengaruhi kepercayaan diri seorang nggak sih untuk kita mensupport mereka gitu. Saling dukung, ya, saling dukung. Nah, tentunya juga kebanyakan kerja kelompok mendorong good skills ya. Yes. Sejujurnya aku pribadi itu kayak kalau berteman emang mungkin agak lama, jadi kayak aku gampang kenalan, gampang kayak basa-basi. Namun kalau temenan sampai beneran teman yang kayak saling mengandalkan dan sebagainya itu agak lama. Cuman lama-lama selagi kuliah gitu, itu mulai terbiasa dengan kayak dinamika pertemanan kuliah. Mungkin kayak emang mungkin kita deketnya kalau lagi kerja kelompok doang, atau mungkin kalau emang interest kita benar-benar line up dan sebagainya. Kalau misal ketertarikannya beda, terus memang agak susah untuk berteman gitu. Jadi aku mengusahakan juga untuk kayak dengerin lagu-lagu yang teman-temanku dengerin, nyoba. Terus sebagai gantinya aku juga kayak ngenalin media yang aku sukain ke mereka begitu. Jadi semakin menyesuaikan aja, dan juga kayak bersabar. Kalau kayak bikin teman itu agak butuh waktu, palingan gitu sih. Ya, jadi fase yang dialami Atalah sama Kak Tata ini dalam fase
krisis phase ya, atau fase krisis gitu, dari culture shock, yaitu tahap ketika seorang mulai ngerasa bingung, lelah, kesulitan menyesuaikan diri dengan aturan budaya baru. Yang tadi kata Kang Gilang, bingung nih bahasa Jawa itu, dibuat nimbrung ke obrolan teman-temannya. Iya, face-to-face. Dan ini tuh kalian lihat dari pengalamannya yang masih berusaha memahami sistem komunikasi dan kedisiplinan yang berlaku di kampus mereka masing-masing. Saat ini aku di Universitas Gadjah Mada di program studinya antropologi budaya. Banget. Jadi buat kalian nih yang lagi berada di lingkungan baru, mungkin organisasi baru juga, itu kalian jangan takut sama yang namanya culture shock gitu. Kalian lewatin aja, kalian terima aja, dan karena itu akan mempengaruhi karakter kalian ke depan. Seperti itu ya, Molin. Yes, setuju. Makasih buat semua pendengar yang udah stay sampai akhir. See you next time. See you, sampai jumpa.